Hisab itu mim itu nilainya 40. Kalamanun itu 50, 40. Mim itu 40 nilainya. 40 itu puncak kedewasaan seseorang itu rata-rata ada di 40. Baginda Rasul 40 tahun. Nabi Musa dikholwahkan oleh Allah di Gunung Sinai selama 40 tahun. Jadi insyaallah madrasah ini menjadi madrasah yang terus dewasa. Amin. Terus ikhwan akhwatnya terus istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Yasir Narasa. Amin. Para ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, rasanya dalam agama kita tidak ada contoh yang paling jelas, yang paling terang benderang untuk memberikan contoh kepada umatnya dalam rangka sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada contoh yang paling terang benderang untuk menggambarkan bagaimana perjalanan seorang hamba sampai kepada Allahnya yang kita sebut dengan usul itu. Tidak ada yang terang benderang kecuali dilihat dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua pasti inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini semuanya pasti dari Allah. Pasti itu dari Allah. Dan kita semua ini pasti akan kembali kepada. Memang mau kembali kemana kita kalau tidak kembali kepada Allah? Semuanya pasti ilaihi rojiun. Semuanya pasti akan kembali, akan pulang. Pulangnya kemana? Ya ke hadratnya Allah. Tapi tidak semua orang bisa pulang dengan nyantai, dengan lurus, dengan lancar, dengan gampang. Ada yang nyangkut-nyangkut dulu, ada yang nyasar-nyasar dulu, ada yang kehabisan bekal di tengah jalan, ada yang kemudian jadi pengemis, pengembara, baru kemudian 50 tahun baru nyampe tujuan. Tidak semua orang bisa pulang dengan baik, dengan lancar. Maka untuk menggambarkan bagaimana manusia ini bisa pulang kepada hadratnya Allah, rasanya dalam agama tidak ada contoh yang paling jelas terang benderang kecuali bagaimana kita melihat baginda Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Baginda Muhammad itu Isra Mi'rajnya itu yang pertama itu dikawal oleh siapa? Dikawal sama siapa? Sama malaikat Jibril. Kemudian dikasih kendaraan namanya buraq. Perjalanannya dua sisi, vertikal dan horizontal. Horizontal dan vertikal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu horizontal, horizontal ke bawah. Terus kemudian ke Sidratul Muntaha itu namanya vertikal. Jadi ada 4 setidaknya unsur yang paling penting dalam hidup manusia, dalam kita ini nih, untuk bisa sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama harus ada perjalanan yang sifatnya vertikal dan horizontal. Bahasa kita namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Orang sama tetangganya baik banget, sama temennya baik banget. Temennya kagak ada rokok, langsung dikasih sama dia. Temennya murem dikit, kenapa? Gak punya duit, dikasih duit sama dia. Tetangganya ada susah, dikasih sama dia. Tapi sholatnya gak mau. Sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat. Kadang-kadang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi sama orang baik banget. Sama orang baik banget. Hablum minan nasnya baik banget. Nolong sama orang baik. Cukup orang kayak begini nih? Nggak bisa. Nggak cukup. Kenapa? Baru bisa hablum minan nasnya doang. Atau kebalikannya, ada orang rajin banget ibadahnya, rajin banget sholatnya, zikirnya, puasanya, rajin banget dah. Tapi ada tetangga susah, nggak ditengokin. Ada temennya susah, nggak ditengokin. Makan sendirian aja, padahal temennya udah cemon. Pengen temennya di samping itu. Terus udah
cuma membahas ngebus, nggak ada sensitivitasnya gitu sama temannya itu. Cuma hablum minallah doang cukup? Nggak cukup. Dalam beragama nggak cukup. Dalilnya banyak, nggak usah saya sebutin di sini, kebanyakan. Banyak dalilnya. Orang kalau sama Allah saja, hablum minallahnya benar, hablum minannasnya buruk, tidak bisa. Tidak bisa sampai. Jadi orang itu harus apa? Harus ada hubungan hablum minallah dan juga hablum minannas. Di kita zikir itu hablum minallah, tanbih, ajaran tanbih yang sebentar lagi kita akan ulang tahun ini, yang sebentar kita akan maulidkan ini tanggal 13 Februari, itu adalah hablum minannasnya. Maka kata pengarsa Abah, orang zikirnya banyak tapi tanbihnya belum diamalin, ada yang salah sama zikirnya. Zikirnya rajin banget, tapi menghina orangnya juga rajin banget. Mengoreksi murid orang lainnya juga ini banget. Di Facebook, di Instagram ribut aja. Ada yang salah ini, ada yang salah. Kenapa kata pengarsa Abah? Al-ahlakul karimah bimudawamati zikrillah. Akhlak yang baik itu sebab zikir yang terus menerus. Zikirnya adalah hablum minallah, tandihnya hablum minannas. Semua kitab akhlak dari al-akhlaqul banin, ta'limul muta'alim sampai yang paling tinggi ini, itu sudah dirangkum sama pengarsa Guru Agung Abah Sepuh dengan tanbih. Sudah, makan saja itu tanbih, sama saja Anda makan kitab berjilid-jilid. Habis udah tua, mau belajar nahu, udah keburu lupa. Mau belajar sorok, udah gak ngerti. Mau baca kitab, mau pakai apa? Udah masuk itu ya tanbih. Kecuali masih muda-muda yang masih bisa belajar nahu, masih bisa belajar sorok, pelajarin. Tapi yang udah tua-tua aja udah bangkotan ini, Insya Allah urusan rumah, urusan dapur aja bingung banget, apalagi urusan al-kalamu huwa al-labzu al-mufidu al-murakabu bil wadhi wa aksamuhu salasatun fi'lun wa ismun wa harfun. Sudah kelamaan hormati. Telan saja tanbih. Makan saja itu tanbih. Dari awal sampai akhir. Sudah sama saja Anda melalap kitab-kitab akhlak semuanya. Pakai bahasa Indonesia lagi tanbih, nggak pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Sunda, ada pakai bahasa Sundanya. Mau pakai bahasa Inggris, kali lupa kali mau bahasa Sundanya, mau bahasa Inggris ada, bahasa Inggrisnya ada. Nah gitu ya. Jadi perjalanannya harus apa itu? Harus dua. Harus hablum minallah, harus hablum minannas. Yang kedua harus ada kendaraan. Dalam logika kita, ngapain buruk pakai ikut? Emang Allah nggak bisa apa? Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad sudah kling saja. Beliau aja bisa dari sini ke Jakarta, tiba-tiba udah dari Jakarta, bisa dia nggak pakai buruk-burokan, bisa. Tapi kenapa kok dikasih buruk? Buruknya satu dan pilihan pula. Kenapa harus pakai buruk? Bisa nggak Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad sama malaikat Jibril nggak pakai buruk-burukan? Bisa nggak? Kenapa harus pakai buruk? Karena setiap perjalanan itu harus berkendara, harus punya kendaraan. Kendaraan itu kalau dalam agama kita namanya metode. Sesuatu yang kita tunggangin itu apa? Gampangnya begini. Dalam agama yang kita tunggangin tiga. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini harus kita tunggangin. Iman aplikasinya adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah aplikasinya. Terus rukun Islam aplikasinya adalah ilmu fikih. Ihsan aplikasinya adalah tasawuf. Iman, rukun iman nanti aplikasinya ilmu akidah. Akidah banyak banget ininya, pecahannya, firqahnya banyak. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Jabariyah, ada apa lagi? Murji'ah, ada Mu'tazilah, banyak tuh. Tapi kita ini kan Ahlussunnah wal Jamaah, makanya dua, Asy'ariyah,
Maturidiyah. Di sini pakai wujud kidam bako nggak? Wujud kidam bako mukhalafatu. Pakai nggak? Oke. Berarti di sini pakai apa itu tadi? Pakai Asy'ariyah. Nggak ketemu ada di Syiah, nggak ketemu di Mu'tazilah, nggak ketemu di Qadariyah, nggak ketemu di Jabariyah itu karena itu punyanya Asy'ariyah Maturidiyah. Terus Islam dari rukun Islam yang aplikasinya fikih itu juga banyak, ada 11 setidaknya itu mazhab itu. Dalam fikih itu yang terkenal ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, nanti ada Ja'fari, ada apalagi Zohiri, ada Abi Sufyan As-Sauri dan sebagainya. Ada 11. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah makanya 4 itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi di antara empat ini yang kita pakai rata-rata cuma satu, yaitu apa itu? Imam Syafi'i. Makanya kita kunut subuhnya. Maka kita tarawehnya berapa di sini? 23. 20. 3 mama witir. 20. Tapi kan itu yang lain kan enggak. Yang lain ada yang 8, subuhnya nggak ada yang pakai kunut, gitu kan? Terus nyentuhan sama perempuan yang bukan muhrim batal. Kalau kita kan batal, kalau yang lain tidak batal. Kenapa kita pakai begitu? Karena kita mayoritas memakai Syafi'i. Udah jelas ya. Nah, tasawuf tadi itu ihsan, aplikasinya itu ilmu tasawuf namanya. Ilmu tasawuf itu banyak pecahannya juga sama dari itu. Bukan firqah, bukan mazhab tadi namanya. Namanya adalah thoriqah. Apa namanya? Jadi kalau fikih itu namanya mazhab, alirannya itu namanya mazhab. Kalau ilmu akidah alirannya namanya firqah. Kalau dalam tasawuf alirannya namanya thoriqah. Di Indonesia ada 43 thoriqah yang masuk dalam jam'iyah, thoriqah, mu'tabarah, nahdiyah yang disebut dengan Jatman. Ketuanya Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya. Itu ketuanya beliau, ketua thoriqah se-Indonesia. Bahkan sudah dibaiat sebagai thoriqah sedunia, ketuanya beliau. Ketua organisasinya ya, bukan ketua thoriqahnya. Ketua organisasinya adalah beliau, Al-Habib Lutfi ini yang beliau ada di sini. Beliau membawahi 43 thoriqah yang dianggap mutabaroh, yang itu di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu punya jatah, punya thoriqah. Kalau ada orang NU kagak mau thoriqah, belum MKNU berarti dia. Belum NU, baru ngaku NU. Orang NU ente? Iya. Kenapa nggak mau masuk thoriqah? Ngapain thoriqah? Ente orang mana orang NU? Orang NU kagak mau thoriqah, belum MKNU, domelin ada Mbah Hashim. Domelin sama Mbah Hashim. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi NU sendiri punya jam'iyah. Bahkan kata kayak Syaikhil, NU itu ruhnya cuma 2. Yang pertama Jatman, yang kedua jam'iyah, Qurra wal Hufaz, JGH. Ruhnya itu cuma 2. NU itu. 2 ini harus ada. Jadi kalau orang NU tidak ngambil thoriqah, hilang dia ruhnya. Kata siapa itu? Kata ketua umum kita, kayak Syaikhil. Nah, jadi tadi thoriqah banyak. Di Indonesia itu 43. Ada thoriqah Syadziliyah, Rifaiyah, ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada apa lagi? Tijaniyah, Rifaiyah, apalagi Sanusiyah, Ghazaliyah. Dan kita ini yang ada di sini Qadiriyah. Nah, satu-satunya thoriqah yang asli made in Indonesia, khas Islam Nusantara, itu adalah thoriqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ini khasnya Indonesia ini. Kenapa? Karena Qadiriyah yang menciptakan, yang mendirikan Syekh Abdul Qadir Baghdad. Syekh Naqsyabandiyah yang mendirikan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi Uzbekistan. Syekh thoriqah Syadziliyah yang mendirikan Syekh Abu Hasan As-Sazili Mesir, aslinya Maroko. Kemudian ada Syekh Rifaiyah Mesir dan lain sebagainya. Yang kita di Indonesia ini Qadiriyah Naqsyabandiyah. Siapa yang mendirikan? Al-Imam Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Sambas. Mana Sambas tuh? Kalimantan Barat. Beliau lahir di sana, belajar di sana, kemudian ketika dewasa beliau ada di Mekah.
lalu belajar di Mekah, menjadi imam Masjidil Haram, kemudian membuat zawiyah, membuat madrasah. Kalau kita di sini namanya madrasah, kalau di sana dulu namanya zawiyah. Itu di mana zawiyahnya? Di Bukit Abil Qubais. Kalau Anda pernah ke Mekah, itu di sampingnya jalur Makwa itu, Mas'ah, jalur Sa'i itu, di sampingnya tuh ada bukit. Namanya Jalan Bukit Abil Qubais yang sekarang jadi istana. Dulu di situ adalah markas pecinta kesucian jiwa kalau bahasa kitanya di sini. Atau disebut dengan Sufiyah, Zawiyah, As-Sufiyah. Disitulah kemudian Syekh Ahmad Khatib memberikan ajaran dan menggerakkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi salah satunya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, ini nanti pembicaraan yang lain. Yang saya tadi maksud kendaraan itu adalah Anda tidak bisa langsung shortcut. Ngerti nenek-nenek shortcut? langsung motong gitu ya, langsung motong. Nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Rasulullah sholat kayak apa, tiba-tiba sholatnya pakai mazhab siapa? Saya nggak pakai mazhab-mazhaban, saya sholat Rasulullah Muhammad. Padahal hidupnya sekarang nggak pernah melihat Rasulullah sholat. Pernah ada yang lihat Rasulullah sholat? Pernah nggak lihat Rasulullah sholat? Terus jangan bilang sholatnya pakai mazhab siapa? Nggak pakai mazhab-mazhaban saya pakai mazhabnya Muhammad, langsung saya ambil dari hadis. Kapan Anda ngeliat Rasulullah sholatnya kapan? Memangnya dianggap Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu lebih dekat daripada kita nih. Beliau itu di antara 200 tahun 200 sekian 200 sampai 300 tahun 300 Hijriah. Beliau hidupnya itu. Kita ini udah 1442. Di 300 tahun saja zamannya Imam Syafi'i itu sudah ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang merekanya pakai Quran semua itu. Pakai hadis semua itu. Kenapa kok bisa beda-beda? Ya karena beda-beda, itulah namanya rahmat. Semuanya pakai Quran. Satu ayatnya, beda-beda pemikirannya. Itu namanya berbeda-beda. Kenapa? Karena bisa saja pengambilan sudut pandangnya berbeda-beda. Nanti Anda kalau belajar usul fikih ketemu itu. Bagaimana itu kok bisa beda-beda seperti itu? Aula mastumun nisa diartikan yang pertama kalau kita bersentuhan sama perempuan batal. Tapi Imam Maliki kalau bersentuhannya nggak pakai nafsu mah nggak sengaja nggak batal. Imam Hanafi lebih ekstrim lagi, kalau belum bersetubuh kagak batal. Jadi Anda wudhu, Anda pelukan, ada segala macam mau bini, kagak batal wudhunya itu. Kalau udah setubuh baru batal. Yang belum kawin diem aja. Nggak ngerti nih gini-ginian. Gitu ya. Nah, kendaraan yang dimaksud adalah engkau tidak bisa, kita nggak bisa main shortcut tadi itu, main langsung terbang. Saya nggak mau pakai Syafi'ian, saya nggak mau pakai Hanafian, saya nggak pakai Asarian, saya nggak pakai Torekohan, saya malah langsung ke Nabi saja. Oh hadisnya ada kok, terjemahannya banyak di online sekarang. Apa sih kitab hadis yang nggak ada terjemahannya sekarang? Semuanya ada, Quran ada. Saya langsung aja belajar. Itu namanya ngalahin Nabi. Ngalahin pada para aulia, para ulama. Kenapa? Sombong. Kenapa sombong? Belajar dari mana Anda? Dibilang sholat kayak Rasul. Anda sholat Rasul tahu dari mana? Dari kitab. Kitab siapa? Kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mazhabnya apa? Imam Bukhari itu gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bukhari itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang, terus saya mau pakai apa? Saya mau pakai kitab apa? Kitab hadis apa? Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya siapa? Emang Anda pernah mendapatkan hadis yang itu tidak ada dari kitab hadis? Kan pasti semua hadis sudah dikodifikasikan. Yang paling tertinggi namanya Bukhari, ada Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, sampai Ahmad, Sunan-Sunan segala macam yang disebutkan itu kan sudah dikodifikasi. Apa pernah Anda mendengar langsung Nabi bersabda kayak apa? Pernah nggak? Kan nggak pernah. Maka semua kita ini pasti butuh sama kendaraan. Nah kendaraan itu adalah manhaj, metode. Kita ini fikihnya pakai Syafi'i, kemudian tauhidnya menggunakan Asy'ari Maturidi, Torekohnya menggunakan Qadiriyah Naqsyabandiyah. Bahkan kalau sudah bertorekoh, sudah punya guru mursyid,
maka semua fikihnya, semua tauhidnya ikut guru mursyid. Sudah. Ikut guru mursyid. Itu namanya orang ikut. Nah, kita jadi dua, harus ada kendaraan. Bahkan kendaraannya ini nih, kendaraan buruk ini, ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa kendaraan buruk ini diikat. Buruk diikat. Jadi kalau Anda ke Palestina nih, sampai sekarang nih, kalau Anda sekarang ke Palestina, sampai sekarang masih ada di bawah, di dekat Masjidil Aqsa, di bawah tanah itu ada masjid kecil namanya Masjid Buruk. Di apa namanya, di dindingnya ini sampai sekarang masih ada ikatan dari besi yang itu diyakini untuk mengikat buruk. Pertanyaannya, siapa yang mau nyolong buruk? Siapa yang mau nyolong buruk? Siapa yang mau nyolong? Terus buruk mau kabur apa? Terus kenapa harus diikat buruk? Hadisnya jelas kok, buruk diikat. Berarti kendaraannya itu harus diikat. Diikat sama siapa? Ya diikatlah sama agama. Kalau dia tasawuf, dia harus diikat sama syariat sama fikih. Kalau dia fikih, dia harus diikat sama tasawuf. Maka kata Imam Malik mengatakan, at-tasawuf muqayyadatun bisyariah, atau disebut dengan al-haqiqatu muqayyadatun bisyariah. Ilmu hakikat, ilmu tasawuf harus diikat dengan syariat. Anda tidak bisa belajar tasawuf tanpa ngerti fikih. Anda harus paham fikih. Tapi syariatu muayyadatun bil hakikat. Fikih harus dikuatkan dengan tasawuf. Kenapa? Sebab kalau Anda punya fikih doang, tidak ada tasawuf, maka sholatnya sampai kita mati, itu sholatnya subuhnya 2 rakaat. Ingatnya ngayang-ngayang kemana-mana, ngelamun saja, Allahu Akbar, langsung dah terbang ke sono, terus kelayaban kemana-mana. Sholat subuh kan 2 rakaat, ya banyakan ingatnya apa banyakan lupanya? Jawab. Banyakan ingatnya, banyakan lupanya. Apalagi kalau imamnya lama, mau ngikutin kagak bisa, udah gitu imamnya gak enak lagi suaranya. Udah kagak enak, lama lagi. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Sholat itu, ngapain tuh kita? Ngelayap. Mau sampai mati begini sholatnya? Mau sampai mati begini? Berarti sholatnya secara fikih sah nggak? Tapi secara fikih sah nggak? Secara fikih sah. Meskipun ada keluyuran kemana-mana pikirannya, yang penting surokat rukunnya benar, syaratnya benar, sah. Tapi sampai nggak, ntar dulu. Maka kemudian fikih itu harus dikuatkan dengan tasawuf. Jadi tidak bisa tasawuf belajar sendiri, fikih kemudian berjalan sendiri. Nggak bisa juga mengatakan jangan belajar tasawuf dulu, benerin dulu fikih. Nanti kalau fikihnya udah bener, baru belajar tasawuf. Kapan mau bener fikihnya kalau tasawufnya nggak baru? Jadi bukan fikihnya dulu baru tasawuf, bukan tasawufnya dulu baru fikihnya, bareng-bareng dia. Anda belajar fikih, Anda belajar tasawuf bareng. Kalau kemudian mau nunggu beres fikihnya dulu beresin, mau sampai kapan beresnya? Kayak rajin belajar aja kita ini. Gitu ya. Fikihnya bareng, fikihnya jalan, tasawufnya jalan. Bareng ini jalan nih. Itu namanya menuju kepada hakikat. Tasawuf tidak boleh tidak ada fikih. Nanti jadinya kayak orang-orang keilmuan ngeling-ngeling di Jawa itu. Ayatnya jelas, inna sholata li zikri, sesungguhnya sholat untuk mengingatku. Jadi cukup aku nginget sama Allah, udah sholat. Namanya ngeling. Udah sholat isya, udah kapan? Barusan. Kok gak ada gerakannya? Udah nginget saya sama Allah. Dalilnya mana? Quran, mana? Inna sholata li zikri. Sholat itu ini penting, saya udah inget kok sama Allah. Itu yang boleh dilakukan. Boleh nggak kayak begini? Nggak boleh. Nggak boleh. Fikihnya harus tetap. Dia tidak boleh kharijus syariat. Dia tidak boleh keluar sama syariat. Tapi orang nih, Masya Allah, kita juga sering banget dibilang, ente ngapain belajar tasawuf, belajar tarekat ngapain gitu. Ya Allah, kalau yang ngomong kagak pernah belajar agama nggak apa-apa ngomong kayak begitu. Itu kalau yang ngomong ini kiai, ngomong ini orang yang ngerti agama, ya Allah. Terus kemudian difitnah, ngapain belajar tarekat, nggak belajar tasawuf, nanti gila Anda. Gak usah bertoreko, gak usah tasawuf, bisa gila. Terus makanya saya bilang, ya Allah,
Sekarang mah orang yang tidak belajar tasawuf malah jadi gila. Kenapa? Tasawuf itu ngajarin apa sih? Ilmu hati kan? Apa hati itu? Ikhlas, apalagi? Ikhlas, terus apa pasrah, apalagi? Khusyuk, ridho, tidak sombong, tidak riya. Sekarang nih, ya apa namanya? Setruk gaji sama setruk bulanan sama setruk pengeluaran tidak imbang. Setruk pengeluarannya itu 4 juta, setruk gajinya 2 juta. Kira-kira jadi setruk kali. Gimana? Setruk pengeluarannya 4 juta, setruk gajinya berapa? 2 juta. Jadi stroke kan dia? Jadi stroke kan? Pusing nggak pala dia? Itu urusan fisik apa urusan hati? Ada teman, ada tetangga punya motor baru, dia yang punya motor, ibu-ibu yang gelisah di sini. Suaminya digendelin, mulu pak, motor baru loh pak, mana kita kagak, masya Allah. Itu urusan fisik apa urusan hati? Ini zaman COVID lagi kayak begini nih dok. Ini kan dokter beliau kan, masya Allah, pasien makin banyak makin dikit pak. Alhamdulillah ada aja. Ini apa sih? Orang kalau nggak punya pasrah, nggak punya ridho, nggak punya ikhlas, kagak punya apa lagi, nggak punya rasa syukur, bisa gila dia ini orang hidup sekarang ini. Nah emang belajar syukur, belajar ikhlas, belajar ridho, belajar apa lagi, tafwid, itu pelajaran apa? Pelajaran apa itu? Fikih. Anda lihat di kitab fikih Al-Fiqhul Wadih sampai ke takrib, Fathul Qorib, Tazhib, apa namanya Fathul Mu'in, I'anah, Fathul Wahhab, apalagi di atasnya. Terus apa namanya Muhazzab. Mana ketemu Babus Sukri, ada nggak? Nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena itu bukan wilayah fikih, itu wilayahnya tasawuf. Maka tasawuf sama fikih harus seimbang. Makanya itu namanya kendaraan. Orang harus punya kendaraan. Nah, dikit lagi. Udah jam 10 loh. Alhamdulillah. Terakhir, setiap manusia itu tadi tuh pakai siapa? Pakai malaikat Jibril. Nabi Muhammad diantar sama malaikat Jibril. Meskipun sangat bisa Allah itu perjalanan Nabi Muhammad, nggak usah pakai buruk, nggak usah pakai Jibril, bisa nggak? Kenapa diutus sama Jibril? Apa tugasnya Jibril? Tugasnya Jibril saat itu untuk apa? Menuntun, memberitahu, menggait siapa? Menggait Nabi Muhammad. Jalanin Nabi Muhammad yang menggait, yang menuntun, yang menjadi apa namanya gaetnya, pemandunya. Apalagi itu istilahnya itu selain pemandu itu. Ya, itu siapa itu? Jibril. Itu Jibril tuh. Kalau bahasa Arabnya pemandu, gaet, bahasa Arabnya namanya mursyid. Mursyid itu seorang gaet, seorang pemandu. Jangan coba-coba Anda pergi ke satu tempat, lalu kemudian Anda tidak ada yang mandu. Minimal Mbah Google radhiyallahu anhu. Minimal. Coba saya kemari kagak dipandu sama Mbah Google. Mbah Google aja sering nyesetin. Pemandu yang terbaik adalah orang asli situ. Orang yang kenal apal sama jalanan, itulah disebut dengan pemandu yang paling baik. Google masih di bawahnya pemandu. Kenapa? Sering banget dinyasarin. Belum lama berita, tiba-tiba di tengah kuburan ya. Tengah kuburan. Ngikutin Google. Yang namanya Mbah Google. Tapi kalau Anda dianterin sama orang asli situ, nyasar nggak? Jalanannya tahu, wah jam segini jangan jalan sana, itu mah rame, jalan sini, tahu dia. Kenapa? Karena dia orang yang ngerti. Itu fungsinya gaet. Kalau Anda kemudian pergi ke satu tempat, lalu kemudian yang dia nggak tahu, kita nggak tahu, maka namanya sesat berjamaah. Namanya sesat jamaah. Anda ke Mekah mau umroh, kagak ada mutawifnya, nggak ada gaetnya, udah berangkat aja ke Mekah, sudah itu namanya sesat berjamaah. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat? Maka kemudian baginda Nabi ditunjukin nih sama Allah, nih Muhammad pengen datang ke saya,
Nabi Muhammad pengen datang ke saya kasih guide untuk apa? Nganterin. Maka kemudian tanya, ya Jibril, ini apa? Oh ini Nabi Muhammad. Oh ini ditunjukin semua. Dari perjalanan dari darat sampai perjalanan semua. Bahkan di hadis dikatakan fastaftaha Jibril wa qala man anta. Qala ana Jibril wa qala man ma'aka wa ma'i Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sama Jibril ini naik ke langit, baru langit satu, lalu fastaftaha siapa Jibril itu minta dibukain. Fastaftaha yang minta dibukain itu bukannya Muhammad, yang minta buka itu adalah Jibril guide-nya. Fastaftaha, Jibril minta dibuka. Lalu kemudian ditanya, siapa Anda? Saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Yang bersama saya namanya Muhammad. Baru dibuka. Baik, silakan masuk. Itu langit 1, langit 2 begitu lagi, langit 3 begitu lagi, langit 7 juga begitu tuh. Siapa yang minta buka? Yang minta buka adalah guru mursyid atau guide-nya. Terus Nabi itu jalan tuh digaetin. Maka kalau ada orang yang beragama tidak mau punya guru, ngalahin baginda Rasul. Bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin fin. Loh kok bisa Anda ngomong ini bid'ah? Sebut saja. Satu saja di muka bumi ini ulama kita yang nggak punya guru. Sebut saja satu saja. Yang tidak punya guru khusus. Kalau guru mah banyak. Dia mungkin punya guru ini, punya guru banyak. Tapi dia punya guru khusus nggak? Kalau bahasa akademisnya punya mentor nggak dia? Punya pembimbing nggak? Anda kalau pengen S1 itu kan ada skripsi. Ada pembimbingnya skripsi. Lalu kemudian S2 mau tesis, ada nggak pembimbingnya? Ada. Mau S3 disertasi, ada nggak pembimbingnya? Mau profesor, ada nggak? Apa sih di dunia ini? Tunjuk aja satu siapa yang dia bisa sukses tapi tanpa ada pembimbing, siapa? Tidak ada. Mau ulama siapapun tidak ada. Tidak ada. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pembimbingnya siapa? Mbah Khalil. Yang jelas-jelas itu baru satu yang ketahui, yang kita maksud, belum yang lainnya. Abah Awas siapa pembimbingnya? Abah Anum siapa? Abah Sepuh siapa? Saya Tolha siapa? Sampai kepada Tuan Syekh siapa? Abi Said Al-Mahzumi. Ada 2. Beliau itu Abi Said Al-Mahzumi dan juga kepada Hamad Ad-Dabbas. Sampai kepada baginda Rasulullah. Siapa pembimbingnya baginda Rasulullah? Malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad sendiri dikasih kunjuk. Nih Nabi Muhammad nanya ketika masuk surga, lalu kata Nabi Muhammad, Jibril, itu siapa itu? Oh keren banget di surga. Oh itu mah ahli ini. Oh. Lalu kemudian Nabi Muhammad